والأولياء الصالحين ثم الأنبياء والخلفاء الراشدين والكرماء ولكن ربنا ولسنة سلطان الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wayambagi lan sayujo ayyasbira apa yen to sabar sapa talibul ilmi amma saking apa-apa turidu kang ngarepaken nafsuhu apa awake mutalibul ilmi wa hawahu lan hawane talibul ilmi qala dawu asyairu sapa kiai syair ing dawu kita baca bersama. Innal hawala wal bi ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawani innal hawala wal aini wa sari'u kulli hawa. Coba lagi yang bagus. Innal hawa wa nubi aini wa sari'u kulli hawa innal hawa wal hawa bi aini wa sari'u kulli hawa sari'u hawani. Innal hawa satuhune hawa lahuwa iku yakti utawi hawa al hawanu iku enak bi ainihi kelawan sak nyatane enak wa sari'u kulli hawa lan utawi wong kang den kalahaken saben-saben hawa iku sari'u hawani iku wong kang den kalahaken enak wa yasbira lan yen to sabar sapa talibul ilmi alal mihani ing atase pira-pira cuba wal baliyati lan pira-pira belai kila den ucapaken apa pengucap khazainul muna utawi pira-pira gedunge perkara kang den angen-angen coba lagi khazainul muna
utawi pira-pira gedunge perkara kang den angen-angen. Iku ala qanatiril mihani, tetep ing atase pira-pira gedunge pira-pira cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi ayasbira amma turidu nafsuhu wa hawa. Kelanjutan daripada fasal tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan betah atau bertahan serta sabar atas apa yang selama ini kita tekuni, yaitu berupa menuntut ilmu. Selanjutnya, dalam fasal ini kita dianjurkan untuk bertahan, betah, sabar atas satu guru dan atas satu kitab, dan tidak meninggalkannya sampai sempurna. Demikian pula kita juga harus betah, sabar, menekuni dalam satu fan, sehingga tidak tersibukkan dengan fan-fan lain sebelum yakin bahwa fan yang pertama ini sudah kita kuasai. Bahkan di sini dikatakan wa ala baladin la hatta la yantakila ila baladin akhara min ghairi dharurah. Tidak perlu kita pindah dari suatu negara atau satu tempat, satu kampung atau satu daerah ke daerah yang lain kecuali ada unsur darurat. Apa alasannya? Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umur. Ini yang kemudian dapat memecah beberapa permasalahan dan juga wa yusghilul qalba, dan dapat menyibukkan hati. Bahkan wa yudayyi'ul awqat, dapat menyia-nyiakan waktu, banyak waktu yang terbuang. Karena mungkin ketika pindah dari tempat ke tempat yang lain, pelajaran yang kita telah lalui ini diulangi lagi. Bahkan yang paling mengerikan wa yu'dhi al-muallima, dapat berpengaruh, bisa menyakiti hati seorang guru. Lah karena itulah wa yang bagi ayasbira amma turidu nafsuhu wa hawahu. Harus bersabar dari apa yang menjadi keinginan diri dan hawanya. Artinya apa? Keinginan seseorang biasanya cenderung pada sesuatu yang gampang, sesuatu yang enak, sesuatu yang mudah, dan tidak mau payah. Itu keinginan seseorang. Dan ini manusiawi. Ini yang sering terjadi. Yang sering terjadi seperti itu. Nah, untuk itu kita harus bersabar, jangan memperturutkan apa yang menjadi keinginan dari diri dan hawanya. Yang ini kadang-kadang tidak mendukung pada apa yang menjadi cita-cita luhur kita untuk meraih suatu ilmu pengetahuan. Karena tidak bisa kita akan mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang kita inginkan bisa menguasai dalam beberapa ilmu-ilmu pengetahuan kalau hanya dengan cara biasa saja, dengan cara yang tidak payah. Malahnya dikatakan
La tarum ilman wa tatrukat ta'am. Jangan berharap kita memiliki ilmu pengetahuan yang luas sementara kita meninggalkan payah. Tidak bisa. Apalagi kesana kemari senangnya cuma ngobrol saja. Di tempat sholat ngobrol, di ngaji sekalipun juga demikian. Ini mana bisa mengharapkan suatu ilmu pengetahuan yang luas. Ya nanti ketika pulang baru merasa bahwa apa yang selama ini ia lakukan adalah sekedar membuang-buang waktu. Mungkin sekarang kalian tidak merasakan itu. Karena kalian masih usia dini, usia muda, dan tidak tahu berpikir bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan ke depan. Padahal ilmu adalah suatu cahaya yang akan menerangi kehidupan kita dari dunia sampai akhir. Makanya dikatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan luas, pasti akan memiliki suatu kedudukan yang tinggi, akan memiliki suatu hal yang bisa dibanggakan dalam hidupnya, orang yang berilmu. Tetapi sebaliknya, bagi mereka yang mungkin ketika menuntut ilmu hanya leha-leha saja, apalagi mengabaikan akhlakul karimah, mengabaikan tata krama, meninggalkan adab, cara dan bagaimana untuk meraih ilmu yang baik, sehingga ilmu yang diraihnya menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ini penting, kawan. Betapa hebatnya ulama-ulama salaf terdahulu di dalam menuntut ilmu, dalam hormatnya kepada guru, hormatnya kepada para masyayikh, kepada ahli ilmi, luar biasa. Makanya dikatakan dalam kitab ini, salah satu dari cara untuk kita meraih ilmu yang manfaat barokah itu ta'zimul ilmi wa ahli. Mengagungkan ilmu itu serta mengagungkan ahli ilmu. Ini penting. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi ini adalah Nabi mengaku sendiri liutammima makarimal akhlak, yaitu Nabi diutus innama bu'ithu, hanya saja aku diutus kata Rasul liutammima, hanyalah untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kemuliaan-kemuliaan akhlak. Akhlak penting. Kan ini yang menunjang baik secara vertikal maupun secara horizontal kepada sesama dan kepada Allah Rabbul Jalil. Karena Allah dalam setiap kita beribadah kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala, diperlukan suatu tata krama yang tepat sehingga apa yang kita lakukan ini tidak menyimpang dari ajaran. Berikutnya adalah di dalam kita menuntut ilmu juga seperti itu. Makanya diajarkan dalam bab ini memilih guru, memilih ilmu, memilih teman, memilih tekun, juga memilih untuk bertahan tabah atas ilmu itu sampai
tadi dikatakan jangan sampai wayudil muallimah. Jangan sampai menyakiti hati seorang guru. Selanjutnya adalah kita harus bersabar. Maka sabar kunci dari kesuksesan. Maka pantas kalau Allah singgung innallaha ma'as shabirin. Orang yang sabar senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syair mengatakan bahwa hawa adalah hakikatnya keenaan yang betul-betul nyata. Cenderung kepada hal-hal yang ingin tidak terlalu payah, selalu enak-enak. Dan ini yang kadang-kadang menjadi kendala bagi seseorang dalam menuntut ilmu tidak sukses. Kenapa? Malas serta tidak ingin payah dalam meraih ilmu. Padahal tadi sudah disinggung la tarum ilman wa tatrukat ta'am. Lagi pula pahala seseorang itu biqadri ta'am. Pahala dan kesuksesan seseorang serta Allah yang akan memberinya suatu imbalan itu mengukur biqadri ta'am, mengukur kepayahannya. Lah, untuk itu kebalikan dari semua itu adalah hawa. Bahwa hawa itu adalah cenderung hal-hal yang enak. Yang kadang-kadang karena kecenderungan untuk hal-hal yang enak-enak saja bisa menabrak pagar syariat yang juga bisa-bisa melanggar aturan agama. Maka Al-Quran jelas mengatakan innan nafsa la'ammaratum bisu. Hawa nafsu itu yang paling mengajak pada atau memerintah kepada hal-hal yang jelek. Memang kenyataan seperti itu. Lah, bagi seorang santri, seorang orang yang menuntut ilmu, perlu ini diperhatikan agar bisa melawan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Keinginan-keinginan yang membuat seseorang ini sehingga dengan ingin berenak-enak mondok, ingin tidak payah, tidak mutolaah, tidak sholat berjamaah, tidak gerak batin dan seterusnya, hanya ingin seperti hal orang yang hanya pindah rumah saja, pindah kamar dari rumahnya, kemudian tidur di pondok. Dia hanya tidur saja, ngobrol saja, tidak pernah belajar dengan giat. Ini yang menjadi ciri awal orang ini tidak akan meraih suatu kesuksesan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena orang yang seperti itu berarti dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu tentu menginginkan hal-hal yang enak. Untuk itu wasari'u kulli hawa sari'u hawani. Justru orang yang dikalahkan oleh setiap hawa nafsunya itu justru mereka yang dikalahkan dengan keenakan. Hal-hal yang lezat, hal-hal yang enak itu diperturutkan. Di pondok memperturutkan enak tidur terus, enak ngobrol saja, enak koncoan ke sana ke sini kemari, hanya keluyuran, tidak pernah mutolaah.
memperturutkan keinginan dirinya yang hanya ingin enak-enak saja, tidak mau payah. Lah, ini yang berbahaya. Untuk itu dikatakan selanjutnya wayasbiro, seorang santri, seorang yang menuntut ilmu harus sabar alal mihani, dari berbagai macam ujian-ujian maupun juga beberapa cobaan-cobaan yang menimpa kita. Karena tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Bahkan Syekhuna Dangdut juga mengatakan, rintangan sudah pasti ada. Itu pasti. Tapi yang penting hadapilah semua dengan tabah, juga jangan penuh kesabaran. Ini penting. Ini dalam hal yang remeh, dalam hal-hal perjuangan-perjuangan di bidang duniawi. Apalagi di bidang ilmu agama yang kita sedang geluti untuk meraih ilmu itu, pasti lebih besar. Karena semakin tinggi apa yang menjadi kemuliaan seseorang dari ilmu itu, untuk meraihnya tentu juga akan lebih besar ujian dan cobaannya. Semakin apa yang kita raih itu adalah hal yang sangat tinggi nilainya, juga akan semakin berat pula ujiannya. Itu pasti. Tidak ada ceritanya apa yang pada tingkatan tertinggi, hal yang mulia, hal-hal yang baik itu lebih kecil dibanding hal-hal yang remeh. Tidak mungkin. Untuk itu kita harus sabar betul, kita harus tabah dengan apa yang selama ini menjadi ujian kita ketika masih ada di pondok. Ya ujiannya kalau di pondok itu apa? Ya paling ya nggak giat belajar. Ini paling sering terjadi. Yang seolah-olah kalian hanya pindah tidur saja dari rumahnya ke pondok. Ini yang paling bahaya. Kalau sudah cara mondoknya seperti ini, wes alamat itu. Alamat orang ini tidak akan meraih suatu kesuksesan. Lalu yang tekun saja, yang belajar dengan penuh giat, ini belum tentu. Apalagi memang tidak giat. Salah satu dawuhnya Masyaikh Dogir itu, utlub uluman wajtahid katsiran. Raihlah ilmu, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Wajtahid katsiran, dan betul-betul harus bersungguh dengan penuh sungguh-sungguh. Betul-betul dikerahkan semua keinginannya ini untuk meraih ilmu yang banyak. Lah nanti kalian akan tahu ketika sudah terjun di masyarakat, ternyata kalian tidak bisa apa-apa. Lah ini baru terasa, ternyata benar dulu yang dikatakan kiai, benar ternyata yang dikatakan ustadz. Ternyata orang tidak berilmu, orang yang dulu hanya bermalas-malasan di pondok, seperti ini hidupnya di masyarakat. Apalagi dalam taraf ekonominya di bawah garis standar. Di masyarakat ya hanya sekedar sekedar ada saja dalam hitungan anggota di RT atau di RW itu. Tidak diperhitungkan namanya, tidak diperhitungkan keberadaannya. Tetapi temannya yang juga dulu satu pondok ada di tempat itu, tapi karena dulu sangat rajin, sangat sabar, sangat giat belajarnya, pandai melawan hawa nafsunya, ada di papan atas dalam urutan-urutan orang yang dianggap berpengaruh di suatu tempat itu. Sedikit-sedikit itu yang menjadi pemuka,
Sedikit-sedikit itu yang menjadi imam. Sedikit-sedikit aja itu yang menjadi apa yang memberikan suatu pandangan dalam mengopinikan suatu masalah di tempat itu. Kalian akan berpikir, oh iya, pantesan dia dulu rajin di pondok. Aku hanya tidur ke sana kemari, ngobrol ke barat ke timur. Lah ini nanti yang akan kita rasakan jika kita ada di pondok, tidak penuh semangat, apalagi hanya memperturutkan hawa nafsunya, tinggal enak-enak saja di pondok. Di pondok harus banyak berkolaborasi dengan teman-teman yang memiliki semangat yang tinggi, sehingga kalian begitu pulang nanti banyak apa-apa yang bisa kalian lakukan dengan sebab memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Selanjutnya adalah khazainul muna. Apa-apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kita yang sangat besar, tahu banyak gedung yang besar, ini pasti ada di Qanatiril Mihan. Pasti ada di suatu gedung yang juga banyak ujian-ujiannya. Artinya, orang yang ingin meraih suatu keinginan dan cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur, pasti itu akan melewati ujian-ujian yang besar juga. Itulah maksudnya. Tidak mungkin orang ini akan meraih suatu keenaan, sesuatu yang kemuliaan, sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat baik nantinya kalau tanpa harus melalui suatu ujian dan cobaan dan rintangan. Tidak mungkin. Kita makan pisang saja, tidak bisa langsung kita makan langsung pisang itu. Pasti harus masih ada rintangan, yaitu apa? Kulitnya harus dikupas. Tidak bisa langsung dimakan. Artinya untuk menikmati sesuatu yang enak di dalam itu perlu melewati kulit dulu. Kalian tahu di antara makanan buah saja, kalian tahu duren, kemudian apa lagi? Pisang, mangga, apa lagi? Alpukat. Kira-kira yang paling enak itu apa coba? Bagi orang yang normal tidak punya penyakit, pasti yang paling enak duren, ya kan? Pisang, mun bine le guru pisang. Padahal paling enak itu adalah duren, ya kan? Paling enak menurut saya, ya kan, paling enak itu duren. Lah, untuk meraih keenakan atau bisa merasakan enaknya duren, lezatnya duren, tidak bisa langsung dimakan. Coba aja langsung dimakan duren itu. Ada buah duren dikasihkan, ini buah duren, makan itu. Ya, makan itu langsung. Entah ngol-ngol ya. Entah lo kakapi. Lah makanya perlu mengupas kulitnya, harus dilalui suatu hal yang tidak enak itu. Kecuali kita beli, langsung pesen duren yang di jus, beda, itu beda. Artinya secara natural kita pasti harus melewati sesuatu yang tidak enak dulu. Kita ingin mangga, pasti harus mengupas dulu. Semuanya harus berproses. Tidak bisa langsung seperti itu. Itulah suatu kehidupan di dunia, pasti ada ujian dan cobaan. Inilah mungkin yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih
لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعانا وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وانفع بارك علومنا ببركات الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين